artinya berbaring itu pahalanya seperempat daripada yang berdiri. Dan kita mengartikan bahwa hadis itu adalah ketika seorang dalam keadaan melakukan sholat sunnah dan dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit kan orang sakit memang susah mengerjakan sholat ya, susah nggak bisa berdiri, akhirnya dengan susah payah dia mengerjakan duduk. Masa dia sudah susah payah mengerjakan juga pahalanya separuh? Begitu. Jadi apa? Ini untuk orang yang sehat dan pada sholat sunnah. Karena pada sholat sunnah itu berdiri itu bukan rukun. Rukun yang berdiri itu kan ada 13 rukun sholat. Niat, berdiri. Nah, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu, bukan pada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu berdirinya tidak rukun. Makanya kalau kadang-kadang ngelihat ada Iwan Tekian misalnya sholat badiyah isanya sambil duduk, jangan heran. Tidak ada pelanggaran fikihnya. Karena yang rukun pada sholat fardu. Kalau sholat fardu harus ada sebab. Dia sakit baru boleh duduk. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Karena rukun, sholatnya tidak sah. Kita sengaja, saya pengen sholat duduk nggak sah. Karena itu rukun. Tapi kalau sholat sunnah walaupun keadaan sehat, kita duduk boleh. Cuma pahalanya separuh. Nah kenapa tuh Iwan Tekian? Kok milih separuh sih Badiah Isa duduk misalnya? Kenapa? Karena Iwan Tekian melihat dulu Pangeran Sa'abah sholatnya duduk. Pangeran Sa'abah nggak pernah nyuruh-nyuruh. Cuma pernah ada banyak yang bertanya dengan berbagai versi jawaban Pangeran Sa'abah. Cuma kalau kita bertanya kepada guru, jangan ada prasangka dalam pikiran kita. Pernah ada Ikhwan yang mengatakan, Abah ketika sholat itu, kata Abah capek gitu. Saya nganggap, berarti ini ketika bertanya dalam hatinya ada prasangka. Sebelum bertanya dia gini, Abah kenapa duduk ya? Apa Abah sakit? Apa Abah kenapa? Ada prasangka. Level mursid itu sudah seperti mir'atul hayat, cermin kehidupan. Maka apa yang diprasangka muridnya, sebagaimana dalam hadis kursi, Anna inda zonni abdibi, itu hadis kursi, Allah menyatakan, Allah, aku mengikuti prasangkaan hambaku. Begitu juga dengan wali mursid, aku mengikuti persangkaan muridku. Jadi kalau orang berprasangka begitu, maka Abah jawab, Abah capek. Tapi masuk akal nggak? Ahli ibadah capek yang cuma 2 rakaat. Abah sepanjang hayatnya ketika masih muda, masih sehat, sholat 100 rakaat itu berdiri. Tapi Badiah Isa duduk. Jadi pernah ada yang nanya sama Abah gitu, Bah kenapa Bah? Abah jawab, Abah capek. Tapi ada juga yang bertanya karena ingin tahu. Ingin tahunya karena ingin berdasarkan ilmu. Bah, kenapa Abah sholatnya duduk? Abah rukai sama Abah sepuh. Nah, begitu. Ada lagi versi yang lain. Haji Baban waktu lagi upgrading, datang ke Tekian Center ke Jakarta. Sebelum mulai upgrading, kita ngobrol-ngobrol di ruang sekretariat. Lalu beliau bercerita. Beliau pernah bertanya kepada Pangeran Sa'abah, ini saya tulis pada kemarin tuh, ya, kisah Mankobah yang hari Jumat kemarin di Facebook saya itu, saya tulis. Bahwa Haji Baban bertanya kepada Pangeran Sa'abah, Bah, kenapa kok sholat Badiah saya selalu duduk? Dan Abah jawab, pertanyaan kamu ini, kata Pangeran Sa'abah, persis dengan pertanyaan yang pernah Abah sampaikan ke Abah Sepuh. Gitu. Lalu Pangeran Sa'abah melanjutkan, dan Abah Sepuh menjawab, pertanyaan kamu ini, berarti pertanyaan Pangeran Sa'abah kan? Persis seperti pertanyaan yang pernah Abah tanyakan kepada Mama Guru Agung. Maksudnya Setolha. Karena Abah Sepuh kalau bangun Setolha, Mama Guru Agung. Kan orang Cirebon dipanggilnya Mama, ya. Mama Guru Agung. Artinya apa? Berarti Pangeran Sa'abah melihat Pangeran Sa'abah Sepuh sholatnya apa? Duduk. Abah Sepuh bertanya begitu karena melihat Setolha duduk. Nah itu namanya apa? Oh berarti sengaja duduk dalam rangka tabaruk, memodel dalam rangka mengambil barokah. Walaupun secara hitungan pahala separuh, tapi bagi seorang murid dia memilih untuk mengambil barokah kalau guru. Tapi saya tidak memfatwakan mengharuskan, sifatnya pilihan. Jadi sifatnya pilih. Tidak boleh dalam tarekat mengharuskan. Harus begini enggak. Sifatnya pilihan dan dia lihat situasi dan kondisi. Pokoknya jangan sampai timbul polemik, jangan sampai timbul fitnah begitu. Jadi intinya ternyata duduk pada sholat sunnah itu bukan rukun. Makanya saya katakan pada ibu-ibu itu di Tekian Center, kalau sudah nggak kuat berdiri, silakan sholatnya sambil duduk. Kalau duduk udah nggak kuat juga, silakan berbaring. Berbaring udah nggak kuat juga, gerakin tangan kecapean. Udah Pak Ibu pakai kedipan mata aja deh. Saya bilang. Kedipan mata nggak kuat juga, tenang Bu. Nanti selesai sholat ibu kita gotong ke depan, kita sholatin rame. Itu makanya nenek-nenek tuntas itu 100 rakaat. Jadi yang sini saya bilang tuh nenek-nenek pada kuat. Jadi belum pernah, tenang aja. Kalau nggak kuat berdiri, duduk.
duduk. Yang penting tuntaskan terus semangat. Oh iya, kita dengan barokah karomah guru. Ya jangan dengarkan yang di luar-luar, karena biasanya kalau sejak rojab saja sudah banyak nih WA orang yang anti sholat rojab ngeluarin WA, itu bid'ah dan sebagainya. Terus yang diskusi abad juga, bid'ah, hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Nah, kita bersyukur kita punya mata rantai sanad, ya, sandaran yang sampai dari pangersabah sampai ke Rasulullah. Kalau pangersabah ketika menyampaikan referensinya dari kitab Bunia, hadisnya, lalu oleh kalangan mereka dikatakan hadisnya hadis dhaif lemah, kita hanya mengambil redaksinya saja, matannya saja. Yang namanya hadis itu ada dua komponennya, ada matan itu adalah redaksi kalimatnya, ada sanad. Sanad itu mata rantainya. Misalnya biasanya hadis gini, hadasana bercerita kepada kami, akhbarona mengabarkan dari kami kepada kami, an itu dari siapa? An si fulan A, an si fulan B, an si fulan C, an sampai anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kola. Nah, itu hadis, itu namanya sanad, mata rantai periwayatannya. Tapi teksnya, redaksinya namanya matan. Nah, yang namanya hadis selalu begitu. Jadi kalau kita misalnya keterangan tentang sholat nisfu Saban, ada yang mendoifkan, melemahkan sanadnya, nggak jadi masalah, kita ambil matannya. Sedangkan penyandarannya kita sandarkan an se Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, an se Abdullah Mubarak, an se Tolha, an se Khotib Sambas, an se Samsudin, an sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutasil nggak, bersambung nggak? Bersambung. Makanya enak kalau punya guru yang punya silsilah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita melihat yang namanya silsilah mata rantai, silsilah kemursidan, itu sebenarnya kalau kita pakai kriteria seleksi hadis sohehnya Imam Bukhari, itu kan yang paling ketat. Tetap lebih kuat kedudukan yang silsilah mata rantai kemursidan. Contohnya begini, dalam kriterianya Imam Bukhari, ini kan yang paling ketat, disyaratkan antara seorang perawi dengan perawi itu harus liqa, harus berjumpa. Itu Imam Bukhari. Antara riwayat A dengan yang generasi di bawahnya, dengan muridnya, itu harus berjumpa. Imam Muslim saja tidak mensyaratkan liqa, hanya sezaman. Jadi walaupun tidak berjumpa, kalau sezaman dianggap sah riwayatannya. Contoh sezaman gini, saya dengan A Agim, dan kita dengan Agim kan sezaman nih. Saya belum pernah jumpa langsung dengan A Agim. Tapi ketika misalnya nih, kalau sekarang sudah televisi, A Agim menyampaikan sebuah hadis di televisi, saya mendengar, lalu saya rekam, lalu saya punya anak, saya sampaikan kepada anak saya, hadis A Agim menyampaikan, kan itu sah kalau menurut Imam Muslim sezaman, walaupun tidak pernah liqa. Tapi kalau Imam Bukhari nggak bisa. Perawi hadis itu harus liqa, harus berjumpa, walaupun hanya satu kali bertatap muka. Kalau nggak pernah bertatap muka, nggak bisa. Makanya itu yang paling ketat hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, sanad silsilah kemursidan antara syekhnya dengan syekh sebelumnya dengan syekh sebelum tidak hanya liqa, tapi mujalasah, bermajelis. Pangersabah dengan pangersabah sepuh bukan hanya bertemu sekali. Bahkan itu abah itu bermajelis, artinya apa? Menjadi murid yang mengabdi berkhidmat kepada guru. Abah sepuh kepada Syekh Tolha bukan hanya liqa sekali, tapi mujalasah, bermajelis. Berarti dari sisi kriteria lebih kuat nggak? Lebih kuat. Lawang syarat liqa saja hanya sekali saja sah. Ini bukan hanya liqa tapi mujalasah. Kemudian yang namanya perawi hadis harus adil dan dzabit. Adil itu berarti tidak pernah melakukan maksiat dan sebagainya. Pokoknya kriterianya sesuai dengan iman takwa sebagai itu adil. Tidak pelaku maksiat, tidak tertuduh dusta, ya. Nah, yang namanya mursyid pasti punya kriteria, nggak pernah bohong, jujur, karakter bagus semua, ya. Dzabit itu hafalannya kuat. Jadi kalau hadis riwayat perawi itu cuma dua, harus adil dan dzabit sah. Tapi mata rantai kemursidan bukan hanya adil dan dzabit. Ada satu lagi, waliullah. Kalau nggak waliullah, berhak nggak punya dicantumin namanya dalam situ? Nggak berhak. Jadi mata rantainya, kalau tadi hadis itu setiap perawi hanya dua, syaratnya adil dan dzabit. Tapi kalau mata rantai silsilah apa? Orang yang dulu mungkin pernah baca kitabnya sebelum jadi teken belum tentu ngamalin. Banyak kiai-kiai teken sudah baca kitab Bunia, karena belum talqin, sekedar pengetahuan. Ilmu tidak berbuah amal. Tapi ketika talqin saja, setelah talqin lalu dapat maklumat, pangersabah memerintahkan.
Maka yang tadi bacaan yang lama dia udah tahu tentang sholat tersebut menjadi berbuah amal dilakukan. Nah berarti ketika mengamalkannya kan bukan berdasarkan kitab, tapi berdasarkan perintah guru. Begitu. Kita pun mengamalkan begitu. Jadi insya Allah besok jangan takut lagi mau di luar atau di WA. Biasanya di WA banyak tuh yang mendoakan dan sebagainya. Jadi insya Allah amalan kita karena kita sudah punya mata rantai sandaran kuat. Jadi kita menyandarkan kepada guru. Insya Allah ya. Dan dengan kita melakukan sholat nisfu Sa'ban ini insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa ya. Kita berzikir saja ampunan. Jadi kita memang selalu oleh guru kita diajak terus menuju kepada makfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang namanya kita kan orang hidup itu pasti aja ada. Dalam satu hari itu nggak pernah nggak bikin dosa. Sengaja nggak sengaja pasti pernah bikin dosa. Tapi kita bersyukur setiap hari dikasih waktu untuk alat mencucinya, alat membersihkannya. Bahkan sekali kita berzikir, yang zikir yang ditalkinkan itu man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha dengan dipanjangkan, makanya kita 3 tarikan pertama kan dipanjangkan. La ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dan dalam rangka mengagungkan. Apa yang dimaksud dengan mengagungkan? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, wajah kolbu kita menghadap Allah. Artinya kita ingat kepada Allah. Itu namanya mengagungkan Allah. Saya misalnya sedang bicara dengan Ustaz Samin Saifuddin, tapi sambil ngomongnya, misalnya saya mohon pertolongan beliau, Ustaz tolong bantu saya. Tapi saya nggak menghadap kepada beliau, saya begini. Ustaz Samin, tolong saya dong. Beliau bisa sopan nggak saya dengan beliau? Nggak sopan. Jadi yang dimaksud dengan wa maddaha bi ta'zim, dipanjangkan dengan pengagungan. Ketika mengucapkannya wajah kolbu kita, artinya kolbu kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, artinya wajah kolbu kita menghadap kepada Allah. Jadi ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, zikir hokinya harus itu yang maksudnya wa maddaha bi ta'zim. Maka hudimas lahu, maka dihapuskan baginya arbaatun ya alafin. Maka dihapuskan baginya hudimat lahu arbaatun alafin jambin minal kabair. Maka dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Jadi sekali tarikan yang tadi kita zikir yang la ilaha illallah. Kalau ketika mengucapkannya ada kehadiran hati kita sambil zikrofi, rontok 4.000 dosa besar. Yang kedua kali ya 4.000 lagi, berarti sudah berapa? 8.000. Sekali lagi, rontok 4.000 lagi, berapa? 12.000. Bayangkan, baru 3 tarikan yang pertama saja rontok 12.000 dosa besar. Ya, jadi luar biasa. Kita oleh bimbingan guru kita pokoknya diajak terus untuk selalu mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Nah, itu yang harian. Nah, ini yang tahunan pun sama. Orang yang mengamalkan sholat tadi mendapatkan ampunan Allah. Dan jangan kita remehkan ampunan. Kita banyak amal, banyak pahala. Ada satu saja ya dosa yang tidak terampuni oleh Allah pun satu. Jadi sebab masuk neraka. Amal kita nggak bisa itu untuk nutupin ini dosa, nggak bisa. Dosa itu hanya bisa terhapus dengan sifat maghfirahnya Allah. Kita masuk surga bukan dengan amal, bukan, dengan rahmatnya Allah. Jadi selamatnya dengan dari neraka dari maghfirahnya, masuk surga dengan Lalu apa fungsinya amal? Apa fungsinya pahala? Buat bayar utang. Kalau kita selama hidup sengaja nggak sengaja mungkin pernah menyakiti orang, menzolimi orang, nanti kan kita di sana kan ditagih, dituntut nih. Nah kalau kita nggak punya modal pahala, gimana bayarnya? Begitu. Ada orang yang merasa disakiti oleh kita nggak sempat minta maaf, dia menggugat kita. Atau kita pernah punya hutang, nggak kita bayar, hati-hati. Ya, nanti di sana bayarnya pakai apa? Pakai amal kita. Makanya harus orang punya utang itu dibayarin di dunia. Daripada di sono habis amal dibuat bayar. Nah, kalau misalnya ternyata kita bayarnya nggak cukup, maka nanti apa? Dosanya dia dikasih ke kita. Kita punya lagi yang lain, udah dapat sini, di sini ada lagi tuntutan, nggak punya lagi. Dosanya dibalikan ke kita. Jadi amal itu buat bayar utang. Jadi jangan kepedean, udah sholatnya banyak, ibadahnya banyak, masuk surga, belum tentu. Masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Selamat dari neraka bukan karena amal, tapi karena ampunan Allah.
Tapi ampunan dan rahmat itu kenapa? Ketika kita beramal. Kita melakukan amal soleh, Allah senang. Maka Allah melimpahkan rahmatnya, Allah melimpahkan maghfirahnya. Tapi sekali lagi masuk surga itu bukan dengan amal kita. Maka jangan kita juga minder juga. Saya belum banyak amalnya. Nggak jadi masalah. Sepanjang ketika kita melakukannya itu karena Allah. Ada orang aja belum pernah beramal sama sekali. Zaman Rasulullah masuk surga, ada nggak kisah begitu? Ada seseorang yang langsung datang kepada Rasulullah, orang nggak dikenal, ya. Dia adalah seorang penggembala yang ketika dia datang saja, namanya penggembala orang Badu itu bau, badannya bau keringat, bau apa dia biasanya hewan. Ketika dia datang, semua sahabat langsung pada tutup hidung, ya. Hanya satu yang tidak tutup hidung, dia tebak, oh iya masih Rasulullah. Yang mana Muhammad? Yang mana Muhammad? Kata dia. Hanya satu orang ketika dia datang tidak tutup hidung. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul tanya, kamu siapa? Dia katakan saya dari sini. Lalu apa pekerjaanmu? Pengembala kambing. Mau apa? Mau masuk Islam. Langsung disahadat oleh Rasulullah. Nah setelah disahadatkan, ya itu perjalanan pulang itu dari perjalanan ekspedisi kalau tidak salah perang Tabuk. Jadi Rasul setelah perang Tabuk perjalanan pulang, ada orang yang kemudian nyamperin Rasulullah penggembala kambing tadi dengan kondisi badannya bau. Lalu setelah itu langsung diajaklah ke Madinah perjalanan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang ke Madinah, lalu ada serangan dari pihak orang kafir. Maka terjadilah pertempuran dalam perjalanan pulang dari itu menuju Madinah. Nah, orang ini kemudian gugur. Karena dia gugur, ya, maka kemudian Rasulullah dia apa? Rasul ketika itu menyuruh para sahabat menyolatkannya. Rasul nggak ikut nyolatin. Para sahabat bingung, kok Rasul nggak ikut nyolatin nih? Rasul sedang memandang ke langit saja sambil tersenyum gembira. Yang lain nyolatin, tapi Rasul menyuruh sholatkan, gitu Rasul. Nah, para sahabat yang tadi ketika dia datang masih hidupnya bau, tapi ketika nyolatin jenazahnya wangi harum semerbak. Nah itu mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa kau tidak menyolatkan? Karena aku sedang menatap ruhnya, dia sedang disambut oleh bidadari. Udah beramal belum dia? Udah beramal belum? Belum. Makanya masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Cuma kita beramal berusaha ikhlas agar apa? Agar mendapatkan rahmat, agar mendapatkan maghfirah. Cuma jangan kepedean. Udah banyak amal gue nih, tenang, gue masuk surga. Belum tentu, hati-hati. Jangan sok kepedean. Tapi juga jangan berkecil hati. Aduh, kita nggak banyak amal kita nih. Kita amal cuma sedikit nih. Pasti gue belum tentu juga. Jadi karena tadi ada orang tanpa amal saja bisa masuk surga. Itu gambarannya. Jadi kita bersyukur ya amalan guru kita selalu membimbing kita, mengajak kita untuk selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Jadi jangan abaikan, jangan merasa kita udah tiap hari zikir nih. Sholat ispu nggak usah lah, udah full gua maghfirahnya. Hati-hati. Justru setiap ada kesempatan peluang kita ambil. Ya, sholat ispu saban ini minimal dapat maghfirah. Itu derajat minimal. Jadi minimal dapat ampunan, derajat maksimalnya wallahu alam. Bisa saja menjadi kekasih Allah, bisa menjadi wali Allah kan bisa. Jadi minimal itu dapat ampunan. Minimal matinya husnul khotimah. Jadi kalau yang lainnya masih berharap-harap ya Allah biha bi husnul khotimah. Tapi orang yang mengamalkan zikir ini insya Allah husnul khotimah itu derajat minimal. Karena kan kata Nabi, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah bisa masuk surga. Sedangkan bapak-bapak saudara-saudara di dalam dirinya sudah ada la ilaha illallah. Ketika ditalkinkan itu artinya ya bapak-bapak saudara-saudara sudah disatukan dengan la ilaha illallah. Makanya kenapa kita ngambil talqin zikir? Padahal dari kecil kita sudah mendapatkan kalimat ini. Orang tua kita udah ngajarin, guru-guru kita di SD, SMP, SMA udah ngajarin. Kenapa masih perlu lagi kita ngambil talqin zikir? Diajar cuma 3 kali lagi, cuma 3 kali aja kalimatnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena bobotnya beda. Kalau yang dulu-dulu kita menerimanya dari lisan-lisan awam. Jadi siapapun, orang tua kita, guru-guru kita dari kita kecil, selama belum sampai di level ma'rifatullah, sebutannya dari lisan awam, lisan umum. Maka apa yang disampaikan hanya sekedar konsumsi pengetahuan saja. Oh, la ilaha illallah, kalimatnya begitu, maksudnya ini, maknanya ini. Hanya sebatas pengetahuan. Tapi ketika kita menerima dari lisan arif, seorang hamba Allah yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang kolbunya sudah takwa dan suci dari selain Allah,
Seperti ke dalam Miftah Sudur dikatakan, ya bisyarti ahziha, syaratnya harus mengambilnya min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Jadi syarat mengambil kalimat la ilaha illallah harus dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Kalau mendapatkan dari kolbu yang demikian, maka kalimat tadi bukan sekedar konsumsi pengetahuan, tapi langsung menyatu dengan kolbu kita. Saya nggak bilang menempel, menyatu. Seperti menyatunya gula dengan manisnya. Seperti menyatunya cabai dengan pedasnya. Seperti menyatunya garam dengan asinnya. Bisa misahin gula dengan manis? Bisa misahin cabai dengan pedas? Bisa misahin garam dengan asin? Itulah hakikatnya la ilaha illallah sudah bersatu dengan kolbu Bapak dan saudara-saudara. Menyatu bukan menempel. Agar apa? Agar nanti saat lidah kita keluh di waktu yang paling kritis, nggak bisa lagi berkata-kata, mata tidak bisa melihat, sudah tidak lagi bisa mendengar, dalam keadaan koma sekalipun tidak sadarkan diri, sudah ada kalimat ini dalam diri kita. Dan saya sudah membuktikan ketika ayahanda saya wafat tahun 2000 itu, ya, dalam keadaan koma beliau tidak sadarkan diri. Akhirnya dokter sudah pasrah dari kamar rawat biasa dipindahkan ke tempat khusus biar nanti keluarga bisa kumpul di situ yang mau ngaji dan sebagainya. Dokter sudah lepas tangan situ, sudah nyerah. Dibawa ayahanda saya ke sana. Dia dulu talkinnya dengan waktu talkin Pangan Sabak Kiai Golib Siregar ketika nginap di rumah. Beliau nginap di rumah saya, ya, lalu kemudian beliau berkesempatan talkin zikir Kiai Golib Siregar. Lalu ayahanda ketika itu dalam keadaan sudah koma, saya ingat dengan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunkanlah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian karena Nabi perintahkan, ya, saya niat ingin melaksanakan tugas tersebut, tapi saya sadar ayahanda ini sudah koma. Orang koma itu kesadaran hidupnya hanya tinggal 13%. Orang pingsan yang masih 50%, kita teriak-teriak, dia dengar nggak? Orang pingsan nih, kita teriak, dia dengar nggak? Ya. Enggak, itu kesadaran hidupnya masih 50%. Ini orang koma, kesadaran hidupnya tinggal 13%. Tadi masih nyebutnya masih 50%, orang pingsan, kesadaran hidupnya masih. Ini orang koma, tinggal 13%. Maka sebenarnya sudah tidak ada lagi kontak dengan dunia luar. Tapi karena Nabi perintahkan, saya jalani. Tapi saya sambil begini sambil robito. Ketika saya akan mengucapkan itu, hati saya begini, bah, saya kepanggil sahabat. Robito namanya, menghubungkan ruhani kita dengan ruhani guru. Bah, tolong dibantu, bah. Biar saya menjalankan tugas perintah Rasul secara lahiriah. Abah mohon bimbing yang di dalam ruhnya beliau, ayahanda saya. Maka saya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita menuntutkan, jangan diganti kalimat lain, tetap la ilaha illallah. Karena banyak juga kan yang bilang begini. Tapi nanti pas lagi ditutunin, misalnya orang itu masih sadar ya, pas ucapan baru la ilaha, dia mati meninggal. Ateis dong, kafir dong begitu. Banyak yang bilang begitu. Ada kan bilang udah ganti aja kalimatnya ya Allah ya Allah ya Allah misalnya gitu kan. Jangan la ilaha illallah. Hadis Nabi mengucapkannya apa? Lakini mau takum la ilaha, jangan diganti tetap. Tapi seandainya tadi benar orang ketika baru la ilaha dia meninggal gimana? Insya Allah itikotnya sudah sampai. Cuma kewajiban kita yang hidup menuntaskan. Ketika dia la ilaha langsung habis nafasnya, kita meneruskan illallah. Tugas yang hidup melanjutkan. Tapi itikotnya dia sudah sampai nggak? Sampai. Ketika akan mengucapkan dia sudah arahnya ke sana. Itikot sudah sampai. Jadi jangan diganti kalimatnya dengan kalimat yang lain. Nah, ketika kemudian kami menuntunkan, ya, lalu tiba-tiba saja dari air mata beliau almarhum itu keluar air mata, mengalir ini sampai sini. Dan saya lihat tadi kan detak jantungnya sekali-sekali saja sudah tek, gitu, hanya sekali-sekali saja. Gerakannya sudah gerakan nggak kayak kita normal, hanya sentakan-sentakan gitu. Lalu habis air mata begini, saya ngeliat 2 kali gini, tek, tek, terus diam, nggak ada gerakan lagi. Saya bilang, wah habis nih. Saya lalu bilang ke adik saya, Man, panggil dokter. Lalu dokter datang, ya, lalu dokter dibuka matanya, dilihat di center pakai center. Karena kalau di center itu kemudian pupilnya mengecil, jadi walaupun ini kalau disorot dengan mata dia mengecil berarti masih hidup. Kalau sudah di center dengan center tidak ada reaksi berarti sudah. Biasa dokter kan gitu kan, mata disorot dengan center. Karena pengen tahu nih pupil mata yang hitamnya ada perubahan nggak. Ketika disorot mengecil berarti masih hidup, walaupun sudah tidak sadarkan diri. Tidak ada gerakan, sudah habis Pak, kata dokter. Dan karena saya menyaksikan dan saya hakul yakin bahwa beliau insya Allah sudah bersama dengan la ilaha illallah,
Ketika itu secara spontan ucapan saya adalah, mungkin kalau orang yang dengar yang tidak paham bisa timbul fitnah. Dan ucapan yang keluar ketika itu, alhamdulillah, sambil saya usap wajah ayahanda saya. Alhamdulillah. Mungkin kalau orang dengar, ya dia girang bapaknya meninggal, dia ngarepin warisan. Dianggap mungkin girangnya karena itu. Padahal karena saya merasa bersyukur mengantarkan itu sampai titik terakhir, dan saya yakin dia husnul khotimah. Sambil ucapan saya, alhamdulillah, dalam itu ucapan. Itu spontan refleks itu. Baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ucapan alhamdulillahnya duluan. Itu spontan. Karena saya merasa subhanallah ya, dengan barokah karomah guru, beliau kolbunya bersama dengan Allah. Karena tadi dibuktikan dengan apa? Tidak ada kontak dengan dunia liar, beliau nggak dengar tapi keluar air mata ngalir dan lalu tak berhenti. Begitu. Jadi yakin. Itu berarti kolbunya sudah menyatu dengan la ilaha, walaupun dalam keadaan sedang koma. Hanya ketika ini kita membantu dengan Robito itu agar diaktifkan sama pangan sahabat, dihidupkan lagi yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi itu mahalnya talqin zikir. Jadi bersyukurlah bapak-bapak saudara, lu punya perjalanan masa lalu yang kelam, jangan takut. Mendingan mantan preman daripada mantan kiai. Bener nggak? Kalau mantan preman, mantan orang jelek. Mantan kiai, mantan orang baik. Jadi jangan, masa lalu saya kelam, saya punya begini-begini, hidup saya begini. Nggak jadi masalah. Yang penting sekarang dan akhirnya nanti. Itu yang Allah hitung. Banyak orang yang awalnya baik-baik saja, akhirnya ujung-ujungnya terpleset juga. Hati-hati. Makanya kita juga jangan kepedean, merasa sudah banyak amal, lalu timbullah kesombongan, lalu kita teledor. Hati-hati. Dalam keadaan sehat, yang kita kembangkan sikap khauf, takut. Takutnya bisa takut dengan ya kita tergelincir, takut dengan segala makar Allah, kita terpedaya ya, dengan pesona-pesona dunia. Kembangkanlah sikap khauf. Tapi ketika kita sakit, yang kita kembangkan sikap roja, berharap. Orang sakit kalau munculnya takut, sakitnya mungkinan parah. Tapi timbulkan harapan. Ketika sakit, saya banyak dosa, tapi tenang. Maghfirah Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa saya. Walaupun dosa saya sebesar gunung, sebanyak buih ombak lautan, tapi bertemu dengan sifat pengampunnya Allah mungkin hanya sebuah titik dan tidak ada artinya. Jadi ketika kita sakit, yang kita kembangkan sikap roja, berharap. Tapi kalau sehat, sikap khauf, biar nggak teledor. Karena kalau kita dalam keadaan sehat, yang dikembangkan roja nih. Orang ngajak kebaikan, tenang, Allah maha memberi rahmat, gue begini juga pasti Allah aja. Jadi males, bener nggak? Jadi ngentengin. Jadi kalau kita sehat, apa yang dikembangkan sikapnya? Khauf, biar kita berhati-hati menapaki jalan kehidupan. Tapi kalau lagi sakit, kembangkan sikap apa? Roja, agar pikiran kita lega. Kalau meninggal hari ini nggak jadi masalah. Yang penting sifat pengampunnya lo luar biasa. Maka dalam keadaan sakit tersebut kita tetap hakul yakin dengan rahmat Allah tersebut. Gitu. Ya, jadi insya Allah inilah cara kita bagaimana menyikapi kehidupan. Dan kita bersyukur sudah dibimbing oleh guru kita. Semuanya itu dengan zikir. Dalam keadaan kita sehat, zikir itulah yang menumbuhkan sikap khauf. Dalam keadaan sakit juga zikir itu yang menumbuhkan sikap roja. Dapat kenikmatan syukur, dapat bala kita sabar. Jadi semuanya itu baik kalau buat kita. Ya tidak ada ruginya. Termasuk segala problem kehidupan kita ngalamin, tentu semuanya ada hikmah, semuanya adalah baik. Dan intinya semuanya dengan kita zikir kepada Allah. Ini saja kajian pada kali ini. Sekali lagi sebagai motivasi kita untuk meningkatkan terus khidmat kita kepada guru kita. Sebagaimana tadi Syekh Abu Abdillah Muhammad Ali Rawi menjadi khodim guru, ya, maka kita tirulah semangat beliau. Paling tidak kita dengan istima, selalu bersama, istima, selalu menerima apa yang guru perintahkan, tidak ada keraguan, tidak ada protes, dan itiba, ikut saya. Apa yang kita lihat dari guru ikut, jangan diprotes, jangan dipertanyakan. Belajarlah dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa gara-gara banyak tanya langsung gagal. 3 kali nanya kan langsung batal ya. Jadi muridnya Nabi Khidir. Itulah kisah kita, teladan kita. Jangan kita ikuti yang seperti itu. Kecuali kalau kita kepada guru fikih, memang harus banyak nanya. Jadi kita belajar kepada guru, kita lihat ini guru fikih atau guru tasawuf. Kalau kepada guru fikih banyak tanyalah, maka akan menjadi semakin pinter. Karena tanyalah dalil, keterangan, hukum. Tapi kepada guru tasawuf jangan banyak nanya. Ketika kita banyak nanya, berarti kita apa? Yang lain sudah mengerjakan, kita masih nimbang-nimbang. Murid yang sudah bekerja, udah ngamalin, kita ketinggalan.
Karena ketika belajar pada guru tasawuf yang dididik adalah qalbu kita. Bagaimana kita menghilangkan keakuan kita, ego kita. Bagaimana kita belajar menghilangkan kehendak kita lebur dengan kehendak guru. Karena kelas kita itu sulit untuk langsung panafilah. Bagaimana meleburkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Kita belum mengenal Allah. Allahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau kita bayang-bayangkan malah salah. Jadi bagaimana cara tahapan paling gampangnya untuk bisa fanafilah, fanafisih dulu. Leburkan kehendak kita dengan kehendak guru. Apa yang guru perintahkan, jalani. Dalam rangka bisa fanafisih. Nanti kalau sudah bisa fanafisih, baru fanafi rasul. Kalau sudah fanafi rasul, baru fanafilah. Tenggelam di dalam meleburkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Tapi kita sedang belajar minimal. Dengan belajar zikir ini, yang dulu kita ketika berdoa itu seolah-olah sedang menghadirkan proposal kepada Allah, mengharuskan Allah memenuhi keinginan kita. Kalau sekarang kita berdoa dalam rangka menghamba, karena Allah adalah as-somad. Kalau nggak menghamba kepada Allah, kepada siapa lagi? Jadi beda nilainya. Kalau dulu kita berdoa itu apa? Mengharuskan, dikabulkan oleh. Kalau nggak dikabulkan, kecewa nggak? Kecewa. Jadi kayak mengaturkan proposal ini, oh pokoknya harus lah gitu. Tapi kalau sekarang kita menghamba, kenapa kita berdoa? Karena menghamba kepada Allah. Karena Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Kalau nggak bergantung pada Allah, mau bergantung pada siapa lagi? Begitu. Maka nilainya jadi beda. Walaupun sama-sama doa, karena sudah beda pemahamannya, beda nilainya di sisi Allah. Jadi inilah bimbingan guru kita, insya Allah. Sekali lagi, ya mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah, ikhlas, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Tekin Suralaya sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah minimal husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ini saja kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahualam tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.